Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah, kita akan coba cek ya, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Cek energi seseorang. Oke. Dan ini bacaan secara general. Energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Justice, ada Libra. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Gemini. Dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Baik, teman-temanku, kita akan cek di sini. Siapakah dia? Seseorang itu, ya. Ada seseorang di sini, ada Seven of Wands. Seseorang yang bertahan dengan rasa yang dia miliki. Selama ini mungkin dia begitu tertutup ya orangnya ya, ataukah dia introvert gitu ya, dan dia tidak ingin mengumbar-umbar apa yang dia rasakan kepada siapapun, termasuk kepada kamu orang yang dia cintai, ya begitu. Dia lebih memilih memendam rasa itu, seseorang ini. Tetapi aku melihat ada justice. Ya, mungkin udah saking lamanya ya, dia kayak memendam rasa, dan itu membuat dia kayak kepikiran, jadi sakit ya, jadi suka sakit kepala, jadi juga sakit hati ya, begitu. Dan pada akhirnya dia sudah tidak tahan lagi ya, memutuskan untuk bertemu dengan kamu dan ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dia, apa yang dia inginkan terhadap kamu ataupun dengan hubungan yang akan dia inginkan ini, kata lo. Ya, ada justice. Dia seperti memutuskan untuk mengatakan semuanya ke kamu. Karena sudah cukup lama dia bertahan dengan rasa yang dia miliki. Rasa cinta ke kamu, ya. Mungkin saja ya, dia punya rasa cinta, tapi dia juga kayak punya rasa cemburu saat kamu mungkin dengan orang lain, ataupun mungkin itu teman. Tapi dia kayak ngerasa, ya cemburu aja. Aku yang mencintai kamu, tapi aku nggak mendapatkan perhatian dari kamu gitu loh. Kan itu salahnya dia juga. Kenapa dia nggak ungkapkan? Nah, mungkin di situ akhirnya dia menyadari kalau kita punya rasa cinta, ya udah kita ungkapkan aja daripada kita menahan, itu akan menjadi penyakit ya, itu akan menjadi beban bagi kita ya. Adapun nanti penolakan, itu memang sudah risiko. Kita harus siap akan menerima konsekuensinya. Nah, jadi intinya kalau mencintai itu ya nggak usah lah terlalu berlebihan gitu ya, nggak usah terlalu bucin, nggak usah terlalu baperan ya, karena jika itu terjadi kita juga akan ngerasa kita juga akan tidak bahagia begitu ya. Nah, makanya di sini aku melihat saat dia seseorang ini menahan rindu dan tidak ingin diungkapkan, itu membuat dia kayak galau, gelisah, khawatir ya. Dan pada akhirnya sampailah di titik dia ingin memutuskan, aku harus ungkapkan nih, apapun resikonya aku akan terima. Nah, ternyata ya, aku melihat dia ini memiliki cinta yang cukup besar ke kamu. Dia punya cinta yang tulus, dia mungkin bisa dikatakan cintanya itu tanpa syarat ke kamu. Karena apa? Saat dia sudah mempertahankan rasa itu, ya sudah cukup lama, dia berusaha untuk sabar melihat kamu mungkin bahagia dengan siapapun ya. Dan dia mungkin saat kamu bersama dengan orang lain, dia juga bahagia ya. Arti kata dia punya rasa yang benar-benar tulus kepada kamu. Ini dia. Dan dia juga berharap kamu juga merasakan hal yang sama. Tapi terkadang ya, kalau ke jodoh itu pasti akan bertemu. Apapun yang terjadi itu pasti akan bertemu. Ada two of wands.
ini seperti akan ada pertemuan dan ini akan sukses gitu loh. Sukses pertemuan ini intinya suksesnya dari segi apa? Saat dia menginginkan, aku berharap ya apapun yang akan aku katakan kepada kamu ya, kamu akan menerima aku. Ternyata iya. Ya, kamu juga merasakan hal yang sama. Ada kesempatan yang ingin kamu berikan. Kamu ingin mengatakan, ya tunjukkanlah kepada aku kalau kamu itu bisa membahagiakan aku. Itu yang mungkin akan kamu katakan. Oke? Dan ada juga ya seseorang ini seperti ingin memulai suatu kehidupan bersama kamu. Ingin menjalin suatu komunikasi atau suatu hubungan yang intens ya. Ini ada kata the full tapi mungkin kamu juga harus lebih waspada saja. Kenapa? Mungkin di antara orang-orang nantinya akan mendekat ke kamu, itu tidak semuanya yang tulus. Nah, beberapa dari mereka itu ada yang modus. Ya mungkin karena materi, karena ingin memanfaatkan kamu, atau karena ingin balas dendam ya, atau dia memang penyakit dia seperti itu gitu loh. Kayak ingin gonta-ganti pasangan begitu ya. Nah, intinya kamu harus waspada. Arti kata kamu harus bisa menilai, oh orang ini tulus, oh orang ini tidak ya. Kalau kita lihat dari ketulusan, itu tanda-tanda seseorang itu ya dia akan menghargai kita. Dia akan menjadikan kita itu teman yang bisa mendengarkan cerita dia gitu loh. Dan dia apapun yang terjadi dalam hidupnya dia ingin share ke kita. Adik kata dia percaya kalau kita itu adalah orang yang tepat untuk dia bercerita, curhat begitu, ya. Jadi itu tanda-tanda salah satunya bagi mereka yang tulus kepada kamu. Jangan nantinya karena dia ganteng, karena dia cantik ya, karena dia punya semuanya, ya. Kamu terima sementara dia hanya butuh pelarian. Dia hanya butuh seseorang hanya untuk melampiaskan begitu ya. Ya, ini yang perlu diwaspadai karena di kiri kanan ini ada jurang. Kalau kamu berada di jalurnya, ya yakinlah kamu akan bisa bahagia di sini. Bertemu dengan orang yang tepat. Oke? Di sini ada Three of Wands. Ada seseorang ya, memang di sini dia seperti ingin melupakan. Melupakan kamu kah awalnya? Atau kamu dengan dia sudah saling melupakan? Tidak terkoneksi sama sekali lagi sampai detik ini. Namun mungkin saja dalam waktu dekat ada pertemuan yang terjadi antara kamu dengan dia. Disitulah nantinya ya seseorang yang tadinya sudah melupakan kamu, dia berhasrat ingin bertemu dengan kamu kembali. Karena pertemuan sesaat saja. Mungkin saja tidak bertemu secara langsung atau hanya bertemu berjauhan dari kejauhan. Di situ muncul hasratnya. Seolah-olah ada sesuatu hal yang tidak apa ya, yang dulunya pernah dia inginkan belum terwujudkan. Mungkin ada janji yang belum diucapkan atau diwujudkan begitu ya. Nah, di situ nantinya mungkin seseorang itu akan bertemu dengan kamu ya untuk mengatakan ataupun untuk melakukan segala apa yang memang sudah terpending selama ini dari kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat kata hati dia. Apa yang ada dalam hatinya dia? Apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu saat ini ya? Kita akan coba lihat. Apa yang ingin dia ungkapkan ke kamu saat ini? Oke, kamu pikirkan dia, seseorang yang kamu fokuskan. Semoga energinya akan kebaca di sini. Di sini ada I will wait for you for a sign from you. Ya, aku akan menanti tanda-tanda dari kamu. Ya, mungkin saja ya seseorang ini menyukai kamu, tapi dia lebih memendam karena dia pengen menunggu dulu nih. Ada nggak kamu menyukai dia juga gitu loh? Ada nggak tanda-tandanya kalau kamu akan menerima dia? Ya, dia mungkin itu yang akan dia fokuskan dulu ya. Dia tidak hanya langsung untuk menerima ataupun apa ya, begitu. Oke? Nah, ada seseorang di sini uh, ya, mungkin dia ingin mengatakan, I wish I could share my good news with you. Aku akan apa ya, kayak bercerita tentang akan share kepada kamu tentang pekerjaan baru aku gitu loh. Ya mungkin ada seseorang ini begitu bahagia sekali, jadi dia ingin ketemu dengan kamu, berbagi kebahagiaan bahwasanya dia mungkin menemukan pekerjaan yang baru gitu ya, atau tentang pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Dia ingin share gitu ke kamu, dia ingin bercerita ke kamu di sini. Itu arti kata dia adalah seseorang yang tulus. Dia menganggap kamu adalah orang penting bagi dia. Hanya kamu tempat dia cerita.
ya, sehingga dia menginginkan kamu untuk bersama dengan dia. Oke. Di sini ada just being near you is intoxication, ya. Hanya kamu yang bisa membuat dia mabuk. Wow, luar biasa. Jadi dia mengatakan, hanya kamu yang bisa membuat dia mabuk kepayang, mabuk cinta. Oke? Nah, di situ makanya dia ingin ketemu dengan kamu, dia seperti ingin bersama dengan kamu, apapun yang terjadi, dia mungkin siap dengan risiko-risiko yang ada, ya. Semoga aja ya, kamu juga menyukai dia, kamu juga memikirkan dia, dan kamu juga mencintai dia. Seperti apa yang dirasakan dia, kamu juga merasakan, ya. Semoga aja. Di sini ada yang ingin seseorang itu ungkapkan kepada kamu. I like when I saw you with someone. Wow. Aku meninggalkan kamu karena aku melihat kamu dengan seseorang. Nah, ini miskomunikasi jadinya ya. Mungkin itu yang terjadi konflik ya. Konflik antara kamu dengan dia. Karena ada miskomunikasi. Seolah-olah kamu melihat dia dari kejauhan nih. Kamu melihat dia itu mungkin dengan lawan jenis. Tapi kamu nggak tahu kan siapa dia. Entah bisa saja dia berteman atau rekan kerja ataupun siapa. Tapi kamu cepat menuduh, oh kamu sudah selingkuh, kamu sudah ini, sudah itu. Ya kamu hilang kontak sama dia, kamu memblokir dia, atau dia nih, ya energinya dia, mungkin dia melihat kamu dengan orang lain. Sehingga akhirnya dia tanpa bertanya, dia meninggalkan kamu, dia menjauhi kamu, dia memblokir kamu, ya. Begitu. Oke, ini mungkin. Tetapi pada akhirnya dia akan mengatakan, ini semua karena saat dia meninggalkan kamu, ternyata dia juga merasakan suatu kerinduan cukup luar biasa ya ke kamu. Ya. Nah, di sini ada I want to be more their friend. Jadi ada seseorang ini mungkin awalnya berteman ya, mungkin ini tadi ya, yang aku katakan dia itu berteman dengan kamu, lalu dia punya rasa yang cukup begitu kuat ke kamu, sehingga ya dia menginginkan hubungan kita ini akan lebih dari teman, itu yang aku inginkan gitu loh. Ya akan menjadi pacar kamu ya, pasangan kamu. Karena di sini ada I want you. Dia menginginkan kamu, sangat menginginkan kamu. Luar biasa. Kalau kita sudah menginginkan seseorang, apapun akan kita lakukan. Walaupun kita harus mengalami kerugian finansial begitu ya. Tapi itulah kalau orang sudah cinta, sudah bucin-bucinnya, ya teh kambing pun bisa jadi coklat ya kan. Nah, jadi jangan sampai seperti itulah ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya, ingin sih ingin, tapi ya ada batasan, ada hal-hal yang perlu kita patuhi gitu loh ya. Oke. Kita akan lihat di sini dari kartu oracle, apalagi yang akan terbaca. Oke, apalagi yang akan terbaca di sini. Tiga kartu ya. Oke, sudah. Nah, di sini ada kartu surrender. Beberapa dari dia ataupun kamu yang mungkin belum ada kepastian dalam satu hubungan, disitu kamu bersurrender. Apalagi mungkin yang sudah terpisah nih. Kamu surrender. Kenapa sih aku lama betul kesepiannya? Aku sendirinya belum menemukan pasangan ya. Nah, saat kamu berserah kepada Tuhan, saat kamu surrender, ya, disitulah nantinya Tuhan akan memberikan atau mengirimkan seseorang kepada kamu. Ya, seseorang itu pastinya akan bisa membagikan kamu. Dia adalah orang yang tepat bagi kamu nantinya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Ada look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. Kamu di sini harus bisa melihat ke dalam diri kamu ya. Apa yang diri kamu butuhkan, apa yang diri kamu inginkan ya. Nantinya ya, jika kamu masih menginginkan seseorang di masa lalu ya, semoga aja kamu bisa memaafkannya jika dia meminta maaf atau sudah merubah dirinya. Ya, intinya apapun yang terjadi pada kamu saat ini, coba gunakan intuisi kamu, apa yang harus kamu lakukan. Apalagi mungkin tadi aku katakan ya, seseorang yang mungkin terikat kuat dengan kamu, ya ternyata dia mungkin sudah berkhianat, sudah menyakiti kamu, ya jadi apa yang kamu lakukan? Sementara dia adalah cinta bagi kamu, ya. Semoga aja kamu bisa memutuskan segala satu itu ya. Ada embrace, talk each other, you find that they're missing piece ya. Aku melihat ada seseorang ini begitu sangat merindukan kamu, sangat ingin bertemu dengan kamu ya, karena begitu berhasratnya dia ke kamu ya, sehingga apapun akan dia lakukan demi untuk bertemu dengan kamu. Oke, ada playfulness. Dan pada akhirnya mungkin kamu akan benar-benar bahagia di sini. Bahagia sekali. Apa yang membuat kamu bahagia? Ya mungkin saja kamu bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan, ya. Kamu menemukan hal-hal yang baik di sini, ya. Semoga. Oke, teman-temanku, semoga bermanfaat apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.